Kita sambung kajian kita. Wa rabi'uha qala al-muallif al-Imam Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada rukun salat yang keempat. Wa rabi'uha, dan rukun salat yang keempat qira'atu fatihati kulli rak'atin. Membaca Fatihah, qira'atu fatihatin kulli rak'atin, gitu ya. Nah, itu lebih pas. Punya saya barisnya salah. Qira'atu fatihatin kulla rak'atin. Membaca Fatihah di setiap rakaat. Ini adalah rukun yang keempat. Nah, ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ada lagi hadis lain, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nanti itu lanjutannya. Fi qiyamiha, pada saat berdirinya, li khabari syaikhain, berdasarkan hadis dua syekh, artinya Imam Bukhari dan Muslim, la salata, tidak ada salat. Maksudnya tidak ada salat yang sah liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nah, bagi yang tidak membaca Fatihahnya Al-Qur'an. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Mazhab Hanafi menerjemahkan la salata bukan sihatas salat, tapi kamalas salat, tidak sempurna kalau mazhab Hanafi. Nah, salat kalau nggak baca Fatihah, sehingga dalam mazhab Hanafi baca Fatihah itu bukan satu rukun. Kalau salat nggak baca Fatihah, mazhab Hanafi masih tetap sah. Yang penting baca Al-Qur'an, itu mazhab Hanafi. Tapi tiga mazhab yang lain mengatakan harus baca Fatihah. Di sini dikatakan di setiap rakaat, iya. Nah, kan di itunya, di hadis yang ada di Fathul Mu'in ini, tidak sah salat bagi yang tidak baca Fatihah. Kalau salat 4 rakaat dia baca di rakaat pertama, kan berarti di salat itu dia udah baca Fatihah. Jadi kok mesti setiap rakaat? Nah, jadi makanya menyimpulkan hadis itu, menyimpulkan hukum, menyimpulkan hukum tidak hanya dengan satu hadis. Gak bisa hanya dengan satu hadis. Nah, berdasarkan hadis yang pernah kita baca juga, istilahnya itu adalah hadis al-musik bisalah, orang yang rusak salatnya, ya. Nabi lagi di masjid, tiba-tiba datang orang, kemudian assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, dia sholat. Habis sholat dipanggil Nabi, dia datang ke Nabi, kemudian kata Nabi, udah sholat? Udah. Belum. Ulangi. Dia sholat lagi, datang lagi, kata Nabi, ulangi. Dia sholat lagi, dia datang lagi, kemudian kata Nabi, ulangi. Katanya akhirnya, ya Rasulullah, aku gak bisa lebih bagus dari ini. Gimana yang lebih bagus? Maka kata Nabi, idastaqbaltal qiblata, kalau kau ngadep kiblat, fakabir, maka kemudian bertakbirlah, tsumma qra' bi ummil Qur'an, kemudian bacalah Al-Fatihah, terus sampai ujung hadisnya, tsummasna dzalika fi kulli rak'atin, kemudian buatlah itu di setiap rakaat. Jadi maka dari situlah hadisnya bahwa Fatihah ini mesti di setiap rakaat. Jadi yang sebenarnya bagi kita yang percaya sama ulama nih, itu lebih aman dan lebih mudah. Kenapa? Ulama tidak akan tuliskan hukum kecuali hadisnya udah lengkap. Nah, ini ada orang, ya Allah, hadis seberapa? Saya pernah dapat postingan, baca. Sekarang ini orang, mohon maaf bahasanya, orang yang tidak paham, orang yang masih bodoh masalah agama, itu justru malah semakin berani untuk komentar. Dia bilang begini,
Inilah akibat orang-orang bermadhab yang mendahulukan amal daripada dalil. Menurut dia tahu dulu dalilnya baru beramal. Tahu dulu dalilnya baru beramal. Menurut dia begitu. Saya ingin ketemu orangnya, saya cek apakah semua amalnya dia tahu dalilnya. Saya ingin begitu. Jadi itu kalau ada orang itu, nah orang itu loh duluan beramal baru cari dalil. Cari dalil dulu baru beramal. Ya Allah, macam betul aja semua yang dia buat dia tahu dalilnya. Coba ketemu orang seperti itu. Nah, kemudian tanya, sholat maghrib berapa rakaat? 3, misalnya. Mana dalil? Ini yang di sini saya tanya, mana dalil sholat maghrib 3 rakaat? Sebutin. Sama, gitu juga mereka. Bentar, dia Google berarti. Dia belum tahu kalau Google, kan gitu. Itu selamanya sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Mana dalilnya? Bentar. Loh, itu namanya masih nyari. Berarti udah ngamali barunya. Nyari sama. Makanya fikih ini boleh taklid. Tidak wajib ijtihad, tidak wajib cari dalil. Karena tadi sulit tahu. Yang memang sudah betul-betul nyiapin itu para ulama yang seperti itu. Kalau ketemu orang-orang seperti itu, kosong aja, tanyain aja semua dalil amalnya atau enggak. Kalau dia masih nyari, berarti dia beramal dulu baru nyari dalil. Sama kita berarti. Kan begitu. Kalau dia bentar, nah jadi udah ya sama, itu namanya dia udah beramal dulu baru cari dalil. Tidak begitu. Ya Allah, nanti kok beginilah orang beragama sekarang. Nah, kemudian di situ tadi membaca Fatihah. Di sini di dalam kitab I'anatul Talibinnya dikatakan boleh dengan cara dihafal, boleh dengan melihat mushaf, boleh dengan cara ditalkinkan. Talkin di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di sini orang dia nggak hafal dia nggak dibaca. Mu'alaf baru masuk Islam belum hafal Fatihah. Nah yaudah Pak, tengok Al-Quran lah, aku juga belum pandai baca Quran. Nah gimana tuh? Ditalkinkan. Nah wah jadi urusan lah, masa membisikkan diri. Sekarang ada handphone, pakai headset. Bismillahirrahmanirrahim, kan bisa diatur, ada yang pakai jeda gitu ya. Nah pakai jeda itu dibaca gitu. Nah jadi boleh, seperti itu boleh. Nah, silakan. Nengok mushaf pun boleh. Nah, jadi kalau kita misal, saya terakhir di Azan itu pingin saya buat seperti itu sebenarnya di pondok. Di Azan ada aula besar, ada masjid kecil-kecil di beberapa tempat. Di salah satu masjid kecilnya seperti ini, di depannya itu, depan temboknya itu ditulis ayat sajadah sama ayat surah Al-Insan. Surah sajadah sama surah Al-Insan besar. Jadi kalau imam itu berdiri bisa dibaca. Boleh itu seperti itu, boleh. Nah, ada di sini. Ada. Dibuat gitu, ada masalah. Ini sini bisa nih, kalau besar. Jadi bisa langsung baca imamnya. Nah, baca. Boleh, itu namanya baca dari mushaf. Bukan hanya Fatihah, surah apapun boleh. Kalau pakai Al-Quran payah, jadi tidak satu lembar begitu saja. Nah, silahkan kalau mau begitu nggak ada masalah. Kalau monitor Ustaz, monitor pakai running text itu? Monitor pakai running text boleh, cuma takutnya begitu dia agak berkedip sedikit, hilang sedikit, udah lewat dan nggak tahu lagi. Sebenarnya boleh, pokoknya gimana aja boleh. Nah, nggak ada masalah. Cuman dindingnya yang udah ditempel itu hilang. Dindingnya bukan ditulis jadi ditempel, nggak ada masalah. Kan bukan tertulis di dinding. Ditempel ke meja kena Al-Quran, tidak ada masalah. Paham maksudnya ya? Nah, digantung. Nah, digantung di situ. Megang nggak boleh. Nah, kalau itunya, kalau megang boleh juga. Cuma tidak ada masalah. Nah, kalau seandainya megang ada masalah, cuma nanti gerakan-gerakannya itu yang dikhawatirkan bisa membatalkan sholat kalau 3 kali berturut-turut. Atau pakai stand itu, nah yang diletak Al-Quran di atasnya. Nah, itu silakan. yang dididik tadi kalau Tiap angin, tanpa Bang. wudhu Itu balik. Kalau yang Al-Qurannya ya dosa lembarannya tadi. Jadi harus memang pakai wudhunya tuh. Nah. Dan kemudian kita lanjutkan.
Ai fi kulli rak'atin, yakni di setiap rakaat, illa rak'ata masbukin, kecuali rakaatnya orang masbuk. Rakaat orang masbuk. Kalau orang masbuk nggak wajib baca Fatihah. Nah, udah pernah kita bahas pengertian muwafiq dan masbuk. Saya selama ngajar fikih, di antara perkara yang paling berat memahamkannya dan memilihkan cara menjelaskannya adalah penjelasan tentang masbuk dan muwafiq. Karena kita paham, cuma ditangkap orangnya itu saya khawatir betul tersalah paham. Kalau seandainya kita jelaskan itu nggak jelas. Jadi memang termasuk apa ya? Kalau orang bilang aqabatul fikhi, apa itu? Tanjakan fikih yang paling baik. Itu sujud sahwi, muwafiq dan masbuk. Itu di antara aqabatul fikih. Tanjakan atau paling payahnya lah di antara jelaskan masalah ibadah. Masuk bab ibadah ya. Kalau bab muamalah itu udah aqabah semua tuh. Itu tanjakan semua, payah semua tuh yang dibahasnya. Nah, ya bagi kita lah yang bukan ahlinya. Nah, kecuali pada rakaatnya orang masbuk. Nah, orang masbuk ini sekali lagi, nah di sini dijelaskan fala tajibu alaihi, maka tidak wajib atasnya fiha, padanya. Pada apa itu? Pada rakaat yang dia masbuk. Nah, haitsu sekira-kira lam yudrik, tidak dia dapati zamanan waktu yasa'u yang cukup al-fatihata untuk baca Fatihah min qiyamil imami, pada saat berdirinya imam. Itu pengertian masbuk. Imam berdiri, kita nggak punya waktu yang cukup, maka itu namanya masbuk. Amin. Nah, yang kemarin sudah sempat kita bahas, walaupun bobit yang saya masih agak khawatir itu adalah tentang, karena itu sempat kita bahas di malam Senin ya. Ukuran cepat, sedang, lambat itu saya nggak tahu. Apakah di kita sama di Arab itu disamakan? Itu Allah alam. Berapa menit, berapa detik ukuran sedangnya orang baca Fatihah, cepatnya orang baca Fatihah yang betul sama. Nah, nanti ternyata di kita udah cepat, ternyata menurut orang Arab itu masih sedang tuh. Kalau di kita udah cepat, karena mereka biasa baca. Atau kebalikannya, kita cepat kali, kita masih sedang, menurut orang Arab udah lambat. Jadi Allah alam. Itu yang saya nggak tahu. Nah, walau fi kulli rakaati, walaupun di setiap rakaat. Jadi masbuk itu bisa di setiap rakaat. Lisabqihi, karena sudah masbuknya dia fil ula. Nah, di rakaat pertama. Kalau masbuk di rakaat pertama jelas ya. Nanti akan dijelaskan masbuk di rakaat berikutnya kok bisa masbuk itu gimana. Nanti akan dijelaskan. Masbuk di rakaat pertama ya memang kita telat datang. Amin. Kita telat datang itu kita masbuk di rakaat pertama. Kita datang imam udah di ujung-ujung surah. Nah, misal udah tinggal 2 ayat lagi seorang dibaca. Tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah di situ kita baru takbir. Allahu akbar. Minal jinnati wan nas. Kita masih bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maka saat itu kita gugur baca Fatihah. Dan langsung ikut rukuk. Itu masbuk di rakaat pertama. Insya Allah untuk pembahasan masbuk di rakaat pertama udah bisa dapat ya Bapak Ibu ya. Bisa tergambar gimana kasus orang masbuk di rakaat pertama. Bisa kita contohin. Wudunya kelamaan, datangnya kelamaan, dia datang imamnya paling sedetik, 2 detik, 3 detik rukuk. Nah, itu namanya masbuk rakaat pertama. Nah, kalau digambarkan terus masbuk juga bisa terjadi di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Di situ mungkin ya, mana kok bisa? Ada pula cerita masbuk di rakaat kedua. Gimana caranya? Ya kan dia udah ikut dari tadi. Emang ada orang rakaat keduanya telat gitu. Nah,
bisa jadi ternyata orang rakaat keduanya telat. Nah, ini kita lanjutkan. Ini contoh-contoh orang yang bisa masbuk di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, wataqalluf. Nah, di situ wataqalluful ma'mumi lisabqihi fil ula lisabqihi wa taqallufil ma'mumi anhu, dan tertinggalnya makmum dari imam bizahmatin, karena padat. Ini contoh yang membuat makmum jadi masbuk di rakaat kedua. Padat. Maksud padat itu kayak mana? Ketika sujud nggak kebagian tempat untuk sujud. Dia iktidal. Allahu Akbar, padat rapat luar biasa. Betul-betul langsung depan dia. Bisa sujud. Kalau sujud nanti malah sujud di atas badan orang, gitu kan, nggak bisa. Begitu orang bangkit dari sujud misalnya, Allahu Akbar, belum bisa juga karena duduknya masih impit-impitan. Sujud kedua dia juga misalnya belum. Nah, orang bangkit, nah dia pun baru sujud. Ataupun misalnya dia sempat sujud cuma mau bangkit itu kehimpit-himpit kena apa? Kehalang lutut orang, kehalang badan orang sehingga payah dia naik. Begitu dia naik, imamnya ruku. Paham maksudnya? Maksudnya ya? Iya. Begitu dia naik, imamnya ruku. Maka saat itu berarti terlambat nggak di rakaat kedua? Masbuk lah dia. Gimana? Nggak baca Fatihah lagi, langsung ikut. Satu contoh. Yang kedua, au nisyanin, atau dia lupa. Misalnya Allahu Akbar, salat apa kita bilang? Salat zuhur. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar ngelamun. Mikirin ini itu segala macam, imamnya ruku. Allahu Akbar. Belum baca Fatihah. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Boleh sampai kapan? Ketinggalan 3 rukun panjang. Itu udah biasa ya. Kalau orang lupa, dia wajib lanjutkan Fatihahnya sampai batasnya jangan imamnya itu bangkit dari sujud. Nah, udah terus begitu, imamnya di sujud kedua, dia pun mulai gerak. Allahu Akbar, ruku. Imamnya bangkit sampai Allahu Akbar berdiri. Imamnya udah baca Fatihah. Dia masih ruku. Dia iktidal, dia sujud, duduk antara dua sujud lagi. Dia bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Imamnya ruku. Itu maksud dari nisyanin. Sehingga dia membuat dia jadi ketinggalan di rakaat kedua. Paham gambarannya dia? Ini lupa yang membuat dia jadi masbuk di rakaat kedua. Au bu'i harokatin, ataupun lambat gerak. Allahu Akbar, mau ruku megangin pinggang, nak sujud megangin pinggang, mau bangkit, Allah yang paling berat. Bangkit dari duduk mau berdiri lama betul. Begitu Allahu Akbar, ya Allah, belum tapi langsung dia boleh ikut ruku. Nah, itu namanya masbuk. Mungkin nggak ini kejadian di setiap rakaat? Bisa. Makanya ada orang yang 4 rakaat sholat 4 rakaatnya baca Fatihah. Tadi gara-gara yang seperti tadi itu. Nah, falam yakum, dan dia belum berdiri atau tidak berdiri minas sujud, daripada sujud fi kullin mimma ba'daha, pada setiap rakaat yang setelahnya, illa kecuali wal imamu raqib, imamnya itu dalam keadaan ruku. Pokoknya dia bangkit ke rakaat berikutnya, imamnya Allahu Akbar ruku. Karena memang lambat kali geraknya tadi. Nah, ini kalau begini, nanti di bab salat jamaah, dia termasuk orang yang jadi udzur jamaah.
Artinya kalau dia sholat sendiri dia bisa selesaikan Fatihahnya, tapi kalau dia sholat berjamaah dia nggak pernah bisa selesaikan Fatihahnya. Dari tadi, kenapa lambat geraknya atau apa? Iya, ada yang berpendapat, walaupun nanti di sini beda. Ada yang berpendapat dia lebih utama sendiri. Kenapa? Karena rukunnya jadi sempurna. Maksudnya, kalau dia ikut berjamaah, rukun yang ini nggak pernah sempurna. Nanti pas sendirinya dapat pahala 27 derajat. Kalau seandainya seperti itu, memang dikatakan dia tidak dapat pahala, tapi dia tidak makruh. Paham ya? Makanya nanti ada juga pendapat yang mengatakan tetap disunahkan. Nanti ada khilaf. Untuk masalah ini ada khilaf terus ini. Tapi yang disepakati kalau misalnya, nah ada orang yang rumahnya dekat dua masjid, yang sana masjidnya ramai, yang sini masjidnya dikit. Kalau dia ikut yang ramai, dia nggak bisa selesai Fatihahnya. Kenapa? Imamnya kencang kali. Tapi kalau yang sedikit, dia bisa selesai. Nah, kalau ini sepakat ulama, dia lebih baik sholat di masjid yang sedikit, tapi dia bisa agak tenang sholatnya. Makanya imam ini jangan cepat-cepat tadi, terutama di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Rakaat pertama, rakaat kedua, masya Allah sampai pegel kadang orang nungguinnya. Surahnya panjang-panjang. Begitu rakaat ketiga, orang masih ya kanak dulu udah Allahu Akbar. Kayaknya beda kali sama rakaat pertama. Kalau suaranya kedengaran, lama. Tapi giliran suaranya nggak kedengaran, cepat kali bacanya. Ya memang ada lah gitu yang buat beda, tapi ya jangan terlampau beda betul gitu, kejut orang ini. Nah ini di antara contoh-contohnya yang membuat orang itu bisa jadi masbuk di setiap rakaat. Jadi jangan heran nanti kok ada gitu orang yang masbuk di setiap rakaat. Memang ada. Lanjutannya, fayatahammalul imamul mutatahhiru, maka menanggunglah imam yang suci fi ghairi rak'ati zaidati, bukan pada rakaat tambahan. Apa yang ditanggung? Al-Fatihah, Fatihahnya, au baqiyataha anhu, atau sisa Fatihah yang belum sempat terbacanya. Misal dia baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar, imamnya rukuk. Nah, itu berarti yang ditanggung sebagian atau sisa Fatihah. Tapi kalau ada yang baru masuk, Allahu Akbar, takbir, langsung imamnya rukuk saat itu, berarti semuanya Fatihah ditanggung. Jadi bisa imam itu menanggung seluruh Fatihah makmum, bisa imam itu menanggung sebagian atau sisa dari Fatihah makmum, dengan catatan kalau imam yang kita masbuk tadi ini memang dia itu suci. Nah, tapi kalau seandainya misal nih kita datang rakaat pertama, masbuk kita baru baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Langsung ikut rukuk. Dan rakaat kedua alhamdulillah kita nggak masbuk, normalnya nggak masbuk. Rakaat ketiga misal sholat maghrib kita nggak masbuk. Dan habis itu, nah habis rakaat ketiga kita nggak masbuk, kita misal, nah imamnya udah salam, assalamualaikum warahmatullah, kita belum salam nih misal, atau udah salam tapi belum banyak cakap, belum banyak gerak. Kemudian imamnya bilang, lupa aku belum mandi wajib tadi, atau lupa aku belum wudu aku tadi. Berarti ketika dia mulai sholat, dia dalam keadaan berhadas, dan dia sempat membuat kita tidak menyelesaikan Fatihah. Rakaat keberapa itu? Rakaat pertama. Wajib kita tambah rakaat satu rakaat untuk rakaat yang kita tidak selesaikan Fatihah, karena imam yang berhadas tidak bisa menanggung bacaan Fatihah kita. Paham maksudnya? Tapi rakaat kedua, ketiga nggak diulang, enggak. Kenapa? Karena kita sempurna baca Fatihahnya. Jelas ya? Walaupun udah ngomong tadi. Salah. Udah salah kan ngomong, wah aku tak ada wudu. Jadi yang kita yang tadi masih apa? Sholat Fatihah. Iya. Mau menambah Yang Fatihah. masuk langsung berdiri atau jangan dia ngomong,
wah aku belum wudhu. Iya ya, udah apa sengaja ada itu. Tapi kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bilang lupa belum wudhu tadi. Kita diam aja nih, nggak ada nyaut, langsung berdiri, langsung sholat. Kenapa? Ngomongnya dianggap uzur karena nggak sengaja. Kita pikir sudah selesai sholat, rupanya belum. Nah, salamnya itu, mohon maaf bukan ngomongnya, salamnya dianggap lakoh. Maksudnya ya. Nah, seperti kita salam baru habis itu ingat, belum selesai nih sholat tuh, kan gitu. Nah, kita tambah berdiri lagi. Nah, jadi walaupun dianggap seriusan ini kan tahu kan salam ini ya. baru ketahuan. Berarti tinggal nambah walaupun ngomong kalau salam. Kalau ngomongnya nggak sengaja, ngomongnya dalam keadaan dia pikir itu sudah selesai. Nah, kalau itu ada masalah. Oh, iya. Dengan catatan belum banyak. Banyaknya itu yang pernah kita bahas. Nah, di kitab-kitab fikih jangan lebih dari 6 kalimat. Dan kemudian juga fi ghairi rak'ati zaidati, itu ada tambahan tadi ya. Bukan pada rakaat tambahan, bukan pada rakaat zaidah. Misal ada satu orang dan kita ikut, ternyata itu rakaat terakhir dia. Kita ikut, kita berdiri di sebelahnya, kita jadi makmum, Allahu Akbar. Kita baru baca Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Kita ikut. Nah, habis itu dia salam, kita bangkit. Kemudian kata orang sebelahnya, 5 rakaat tuh sholat tadi. Imamnya 5 Iya, iya. 5 rakaat tuh. Oh iya betul 5 rakaat. Berarti kita ikut di rakaat tambahan. Gimana tuh? Gak dihitung. Kenapa? Karena rakaat tambahan tidak bisa menanggung bacaan Fatihah makmum masbuk. Itu maksudnya ya. Itu rakaat zaidah. Kalau seandainya seperti itu. Tapi kan masalah dari yang berhadas tadi dari rokan pertama. Kenapa yang terakhir lebih masalah? Cuma diganti. Karena rakaat gimana nih yang berhadas? Karena rakaat kedua ketiga Fatihahnya sempurna. Nah di sini yang nggak bisa ditanggung tuh untuk masalah Fatihahnya saja. Nah karena dia nggak baca Fatihah jadinya, paham maksudnya? Nah jadi di sini masalah Fatihahnya. Sementara tentang sholatnya itu sudah kita bahas, itu jamaah makmum tetap sah. Kalau mengikuti semua rukun, ini ada yang gara-gara itu dia rukunnya tidak sempurna rakaat pertama aja. Nah, itu tadi karena dia nggak sempurna Fatihah. Jadi pokoknya imam berhadas tidak bisa menanggung bacaan Fatihah makmum masbuk. Jadi salamnya Ustaz 2 kali lah berarti salamnya. Iya, salam yang pertama nggak dianggap. Nah, itu dianggap salam tersalah. Pikir dia sudah selesai, rupanya belum, karena tahu dia imamnya berhadas. Sikit itu kan ada sama juga imam itu kena najis. Sebenarnya sama, nanti sebenarnya sama. Kalau seandainya imam kena najis yang zahir ya, nah, yang memang ketahuan sama makmum lah. Nah kalau imamnya sendiri yang tahu ya udah. Nah, walau ta'akhara, dan ini akan datang masbukun lam yashtagil bi sunnatin insyaallah.